Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang khidmat ini kita pergunakan untuk senantiasa bermujahadah, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa lebih dekat lagi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin banyak lagi amal-amal soleh serta akhlakul karimah yang dapat kita raih sebagai bekal kita meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memasuki bulan Ramadan, syahrul Ramadan, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah kemuliaan dan keagungan daripada bulan Ramadan, sehingga kita tidak mudah membuang-buang waktu percuma, tetapi justru berusaha mengisi Ramadan itu dengan amal-amal sunnah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa amal sunnah yang terbaik ya, yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan. Ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran, syukur dengan maknanya. Sebab bagaimananya kita kenal ada istilah obat hati atau tombo hati. Biar hati kita terang, hati kita bercahaya, antara lain dengan qiraatul Quran, dengan maknanya. Dan juga nanti yang akan menemani kita kelak ya di alam barzah, itu bukan saudara-saudara kita, bukan harta yang kita miliki, bukan, tapi adalah Al-Quranul Karim. Kalau Allah waj'alil Qur'ana qorinan itu pendamping setia sampai ke alam barzah, di sana menerangi kita. Yang kedua tentu qiyamul lail atau sholat tarawih, syukur dengan tahajudnya ya, malam tarawih witir plus tahajud. Sebab kata Nabi, setiap malam Allah itu turun dari singgasana, yanzil minas sama ila sama dunya, pada sulusul lail al-akhirah, seperti ke malam yang terakhir. Oleh karena itu sebaiknya kita juga manfaatkan sebelum kita ya repot di dapur ya, lebih baik kita ya ambil sajadah 2 rakaat atau ya 4 rakaat atau lebih, guna memanfaatkan ini. Allah yanzil ila sama itu, Allah turun pada waktu sahur itu dan mendengar apa yang kita kemukakan, kita adukan. Dan itu terbaik, waktu yang terbaik selama satu hari 24 jam adalah sulusul lail al-akhirah.
Yang ketiga tentunya sodakoh. Kata Nabi, man fattara iman kana lahu mislu ajrihi. Orang yang memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Coba kalau kita bisa mengumpulkan 30 aja, wah 30 kita sudah dapat puasa 30 ya, sama dengan sebulan. Apalagi kalau lebih 100, 200. Nah, di Arab sana ya, di sini juga sama. Ya, ini karyawan dikerahkan, yang punya karyawan disebar ke jalan-jalan untuk mencari orang yang mau berbuka bersama di rumah. Wah, ini kan luar biasa, sampai mengerahkan karyawan-karyawannya. Nah, ini karena betapa besar ya, orang yang memberi iftar ya. Ada sahabat yang tanya, ya Rasul, apa harus lengkap? Enggak, walaupun sekedar ya kurma, 3 kurma ya, atau 5 kurma, minuman, itu sudah termasuk ya kategori ini. Enggak harus cuma makan besar enggak. Yang berikutnya tentu ya bagi yang punya ya, dana umroh fi Ramadan ya, maka penuh sekarang ini umroh di sana Makkah, karena Nabi pernah mengatakan orang yang umroh di bulan Ramadan sama dengan umroh bareng sama saya gitu. Coba pahalanya, umroh didampingi beserta Nabi, kan luar biasa. Umroh ma'i, umroh bersama-sama saya. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi apalagi kalau berdoa di tempat-tempat mustajab. Yang pertama ada multazam, yang paling top namanya multazam. Yang kedua ada yang namanya Hajar Aswad, di depan Hajar Aswad. Yang ketiga namanya pintu Ka'bah. Yang keempat ada namanya Maqam Ibrahim, ada di sana. Yang kelima ada yang namanya Hijir Ismail. Nah, ini juga tempat mustajab. Ada yang namanya Bi'ru Zamzam, tempat yang mengambil sumur air Zamzam. Ada sananya Bukit Sofa, ada lagi Bukit Marwah, dan lain-lain. Semua tempat di Masjidil Haram merupakan tempat-tempat yang mustajab, yang tadi disebut yang pilihan-pilihan lah. Yang berikutnya tentu ada namanya az-zikr ta'allum indas sobah. Ini juga amal andalan ya. Orang yang mau duduk sehabis subuh, apa itu zikir, apa itu taklim ya. Kalau di sini hari Sabtu dengan hari Minggu ya, enggak salah, ada taklim ya. Itu pahalanya kata Nabi seperti hajjah, umroh. Orang pahalanya naik haji, umroh tamat ya, sempurna. Coba duduk sampai fajar, menyingsing kira-kira jam ya 6 kurang 5 menit lah itu ya. Ini mumpung puasa, wah bagus, dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Nah, ini hal-hal amal-amalan yang barangkali bisa kita pilih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada qiraatul Quran. Kata Nabi, orang yang membaca tapi masih ya kurang lancar ya tak itu kurang lancar ya. Maka kata Nabi, falahu ajron, 2 pahala. Coba yang kurang lancar yang ini dikasih pahala 2 pahala ajron. Jadi nggak ada yang ya yang kurang lancar pun, yang masih kesulitan ya diberi 2 pahala. Apalagi kata Sayyidina Ali mengatakan orang yang baca Quran dan dalam keadaan wudu
maka satu huruf bukan 10, naik menjadi 25. Coba. Kalau dalam sholat naik lagi menjadi 50 gitu ya. Kalau sedang berdiri, ya sholat berdiri gitu ya, kayak tarawih kan berdiri gitu ya. Kita mendengarkan qiraatul Quran. Wah, satu huruf 100 kebaikan, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi itu hari biasa. Kalau hari Ramadan, dilipat gandakan lagi pahalanya itu. Sayang kalau kita buang-buang. Maaf ya kalau dia. Kan kadang kita ada yang suka hobi mancing. Ya untuk sementara ya dulu lah mancingnya. Itu ya Ramadan khusus apa? Ya khusus tadarus lah biar khatam gitu kan. Khatam Al-Quran. Begini untuk kita sendiri menemani kita sendiri nanti, bukan untuk orang lain, bukan. Teman kita di barzah ya. Alam barzah ketika orang lain nggak ada yang mau nemenin, itu ya kita baca yang menemenin kita itu. Nah, terus gimana mau dibiarkan? Jadi amal-amal seperti ini sangat-sangat akan berguna. Qiraatul Quran. Berikutnya Lailatul Qadar ya. Apalagi pada malam Lailatul Qadar dilipat gandakan lagi sama kita ibadah 83 tahun kan gitu. Khairun min alfi syahrin kan itu. Lebih baik dari 1000 coba dihitung 1000 bulan itu kira-kira ya 83 tahun. Coba. Ini jangan malah ke mall, maaf nih ya, yang kadang-kadang masih saja ya. Nah, kata Nabi malam-malam ganjil katanya 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi ini ada bocoran nih untuk mempermudah ya. Siapa yang ngasih tahu? Ya, namanya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Di sana ditulis juga beliau ceritakan ini juga dari imam besar ya Abul Hasan Ali Asyadzili, pembangun Thariqat Syadziliyah di Mesir itu. Sama ada rumusnya, yaitu diketahui dari awal bulan. Hari apa itu jatuhnya 1 Ramadan. Itu penting kata beliau. Nah, beliau bikin rumus kalau seandainya kalau jatuh pada hari Kamis, kebetulan kita kan Kamis, semua Kamis, nggak ada yang beda. 1 Ramadan hari Kamis, maka menurut beliau hitungannya tanggal 25 Ramadan jatuh. Nah, ini kita ya mohonlah ya, kita tingkatkan lebih ya daripada hari-hari yang lain. Sayang, 83 tahun. Umur kita belum tentu nyampe 83. Ya kan? Ini kata Imam Asyadzili, Abul Hasan Ali Asyadzili dan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau sejak kecil nggak pernah meleset katanya ini rumus ini katanya. Sejak saya muda sampai saya tua, ini rumus ini dipakai. Nah, mudah-mudahan besok juga begitu, rumusnya masih berlaku gitu ya. Malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan tadi ada tadarus boleh. Yang lebih bagus lagi itikaf. Boleh di masjid terdekat atau masjid yang jauh, boleh apa di Bintaro atau di mana ada yang ada bareng-bareng itikaf. Itikaf yang mengatakan minimal sehari semalam. Kalau menurut Imam Syafi'i memang boleh sejam 2 jam, tapi imam-imam yang lain muttafaq ya, ittifaq sepakat ya minimal 1 hari yang namanya itikaf gitu ya. Rasulullah berapa? 10 hari. Sejak tanggal 20 Ramadan sampai akhir riyaya itu beliau di masjid nggak pernah pulang, di masjid terus. Nah, ini kalau pengen kita apa ya nggak usah semua lah gitu ya, 10 hari kelamaan gitu ya. Udah sehari aja itu ya, kita ambil malam 25
25 insya Allah. Ini bocoran dari siapa? Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Mudah-mudahan kita diberikan taufik pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua itu rezeki. Kita bisa ibadah itu karena apa? Rezeki dari Allah. Rezeki itu bukan hanya materi, uang, bukan. Kita bisa ringan ibadah, itu sudah namanya bagian dari rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amal sunnah kita tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Ya. Karena apa? Karena kata Nabi ada 2 orang ini yang nggak bakal keterima, mau Ramadan kayak apa, nggak bakal akhirnya diterima puasanya, kecuali 2 hal, yaitu musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan, ya maaf nih kalau suka sering dukun ya, sana ke Gunung Kawi umpama itu, karena perdukunan itu musyrik. Yang kedua, musyahid, orang yang dalam hatinya memendam permusuhan, kebencian. Ini kata Nabi ya, kita usahain lah. Kan boleh jadi ya, namanya kita dulu kan pernah mungkin ya, bukan di sini, bukan di sana, beda pilihan, ya kan? Gara-gara beda pilihan kita kadang saling nggak menegur kadang ya, wah nggak perlu gitu. Kita boleh mengkritik orang lain, boleh kritik siapa saja, pemerintah kritik boleh, tapi jangan ada kebencian. Ya, kayak guru kan kadang mengasih punishment kepada murid, memukul pakai ya penggaris tipis tuh, penggaris plastik lah gitu ya, boleh, tapi nggak boleh dengan rasa benci, nggak boleh. Orang tua kepada anak juga boleh kasih punishment, ya kan? Tapi tidak perlu dengan rasa benci, rasa jangan ngotorin kita sendiri, hati kita kotor. Tuh, ya, kita kritik sama aja boleh, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati menjadi kebencian, permusuhan dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini terakhir ya, kita menjadi minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum ya, taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adfa' annal bala'a wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan
ma dhahara minha wa ma baton an baladina Indonesia khosoh wa sairil buldani muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.